ingin ku miliki dengan sepenuh hati. Yang itu loh. For a lifetime, if you seize that one moment in time, make it shine, give me moment in time. Karena nyanyi itu buat aku menyenangkan, happy. Jadi nggak perlu dikasih syarat ini itu. Enggak. Jadi kalau kamu nyanyi, ridersnya nggak ribet ya, Bu? Nggak ribet. Catet ya. Nggak ada tuh mesti nyeduh air madu segala macam kayak Nggak gitu. usah ya? Minuman-minuman manis enggak. Gua apa lagi? Gua tuh nggak bisa duduk manis gitu kan. Sok cantik gitu nggak usah deh ya. Semutan semua badan gue. Easy. Oh itu. This is most night with you. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere nggak kuku au au. Serem ya? Serem ya Bu? Dan masih di podcast Fix Mantap. Nah, ini adalah episode kesekian dan hari ini spesial karena saya didatangi oleh seorang bintang tamu saya, cantik, seksi, suaranya bagus, baik hati, dan tidak sombong. Siapakah dia? Cus. Nania nggak kuku au. Hati-hati, bentar lagi gue gantiin lo ya. Hati gara-gara au-aunya doang ya. Awas lo. Produser tolong ya. Catet ya. Catet. Perlu kolek. Ya. Jadi biar lebih rame ya, Bu. Benar. Ya, anyway, Nania, thank you banget. Apa kabar? Sama-sama. Alhamdulillah baik. Sehat Apa kabar selalu ya? semua? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Masih nyanyi juga, masih nyanyi. dong. Itu nggak bisa dihentikan. Nggak bisa. Itu udah udah dari berdarah dalam. darah daging. Oh, darah Darah daging. daging. Nah, lihat dagingnya segini. Ini semua nambah semua. Iya, iya. Dia- Kalau semua di sini 10.000 orang penonton, ayo tepuk tangan. Kan rame kan? Oh, rame. Pokoknya kalau ngomongin darah dan daging emang rame. Dalam. Ya Allah, jawabannya keluar ya, Bu. Beb. Dalam. Kamu ngikutin news, entertainment news sekarang nggak sih? Ngikutin. Baca nggak kemarin Jumat lalu? Iya. Itu ada artis dari luar sono, artis Amerika, Shawn Mendes. Ya. Tiba-tiba kedapatan ikutan sholat Jumat. Nonton, lihat Aku beritanya. lihat. Tapi dia belum klarifikasi dia login atau belum Iya, gitu. betul. Nah, pada waktu itu kamu pernah kan login logout? Yes. Boleh diceritain nggak perasaan waktu itu tuh seperti apa sih sehingga kamu bisa login And then logout? logout, ya. Oke, mungkin lebih ke hati aja sih Mas, aku Oke. bisa. Ini bisa masalah kasih hati. tahu. Masalah hati Oke. dan Tapi kenyamanan. tidak main hati kan? Enggak dong. Mainnya apa? Yang lain. Aduh, dipancing-pancing begini. Aduh, panas ya. Oke, jadi nggak main hati tapi main Aman. Oke, lanjut. Jadi gini, sebenarnya tuh balik lagi kita ngomongin tentang keyakinan ya. Keyakinan itu semua orang pasti punya keyakinan masing-masing pasti. gitu kan. Tapi balik lagi kenyamanannya di mana gitu. Oke. Semua orang pasti mencari gue nyamannya di mana sih, dan kebetulan aku juga mencari kenyamanan itu gitu. Ya kan? Semua agama baik, semua keyakinan mengajarkan baik, kebaikan. Kebaikan semuanya gitu. Tapi balik lagi dari hati kita, nyamannya di mana. Kenyamanan kita di Betul. mana? Oh gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau tiba-tiba si Shawn Mendes ini ikutan sholat Jumat ya, Nggak ada fine. salahnya. Nggak usah dipermasalahkan. Betul. Iya. Oh itu masalah kenyamanan dia kok Iya. ya. Terus ada gosip, dia kan lagi galau mau pelangi. Ya biarin aja. Biarin aja, Nyamannya dia. semua itu kita tidak boleh ngejudge. Ah, Semua itu Tuhan doang,
Allah doang yang ngejudge. Itu that's it. urusan beliau. manusia. Urusan Urusan Tuhan. manusia ya sudah, kita saling berhubungan baik aja. Kita saling menjaga. Betul. Toleransi. Jadi mau Shawn Mendes, mau pelangi, mau lock in lock out, mau ngapain aja terserah ya. Bukan hak kita juga. Kita nggak boleh menghakimi, Betul. tapi kita cukup mengagumi karya-karyanya. Iya. Gitu ya Bu Betul, ya. betul. Luar biasa deh Biasa di kamu. luar. Biasa di luar. Iya, betul. Ngomong-ngomong. Dalam apa lagi? Ini kan musim idol nih. Nah, kita remind lagi ke berapa? 20 tahun lalu? 20 tahun lalu ya. Ya Allah, waktu itu kamu umur berapa? 21 tahun, Mas. 21 tahun. Masih ranu. Berarti ketahuan sekarang berapa ya, Bu? Ya tapi kan nggak apa-apa, semakin tua semakin matang ya kan. Gitu. Gitu. Gitu ya. Kalau tua begini ya, Bu. Kalau muda dulu keramas. Iya benar. Pada ketawa kan gak ada di sini, makanya jangan jangan underestimate. Benar ya kan, disangkanya nanti gimana. Belum tahu aja. Belum tahu aja. Ya, jadi 20 tahun yang lalu kamu ikutan kompetisi ini. Iya. Prosesnya gimana tuh? Ya, sebenarnya sih kalau aku bilang sekarang ini prosesnya dibandingin zaman 20 tahun lalu tuh kita benar-benar ngerasain yang ngantri banget gitu loh, Mas. Masa sih? Kan kamu dari keluarga artis. Gak jaminan, Mas. Oh, tetap ngantri. Tetap ngantri. Mau sekalinya anak presiden pun tetap harus ada aturan. Melewati proses semuanya harus ada. Kamu ikutan ngantri? Ikutan. Dari sekian ribu tadi? Dari 38.000 orang. 38.000? Dari seluruh Indonesia ya. Oh gitu. Jadi lo ingat gak satu-satu orangnya? Jarang ya kata gue. Kayaknya PR banget ya. Lu siapa yang ngasih tahu kamu waktu itu? Kan jadi sebelumnya kamu pasti udah nyanyi dong. Aku nyanyi tuh cuma di rumah aja, Mas. Mamiku tuh sering banget orangnya. Oh gitu. Mamiku tuh nggak boleh aku nyanyi di luar tuh nggak boleh. Jadi fasilitas. Masih terlalu muda. Iya, jadi dari kecil aku tuh sebenarnya aku tuh nyanyi tuh dari TK aku udah nyanyi. Oh oke. Kan? Terus aku lu dulu. kalah sama gue. Belum brojot langsung nyanyi. Oh gitu. Langsung vokal gue. Gitu. Yang au tadi yang. Au. Jadi aku dari TK sebenarnya aku udah nyanyi. Aku kelas 2 SD udah bikin bikin album sama waktu zaman dulu tuh sama Selecta Record. Oh, jadi kamu sudah rekaman dulu? Udah dari TK. Terus aku punya trio zaman dulu, trio imut-imut ya. Ya Allah, jadi kamu lagu anak-anak. Lagu anak-anak dulu. Lagu apa itu? Judulnya Jono dan Mina zaman dulu. Boleh dong sedikit dong lagu anak-anaknya, masih inget gak? Masih. Temanku si Jono dari Jawa Timur datang ke Jakarta ganti Joni. Temanku si Mina anak Tegal asli ke Jakarta jadi nama Mince. Itu TK tuh aku di Dari Minah jadi Mince. Oh, aku di kampung Rano. Di sini Reni. Ya kan? Relate kan? Terus lucu banget. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 92 kali ya, 92. Itu zaman lagu-lagu anak-anak rame itu ya? Lagi rame-rame. Yang abang tukang bakso. Iya. Kamu masih kecil juga aku tuh satu lifting sama Puput Melati. Oh ya ampun. Sama Puput Melati tuh yang ini ya. Itu aku suka tersinggung. Kenapa? Suka gini, Heli. Udah banyak nama lagi. Sebenarnya namanya bener gimana sih? Jadi gue suka diledek-ledek. Oh, gitu ya? Hey, Heli gitu. Kuk. Terus. Oh, jadi zaman itu istilahnya itu berarti zaman gue. Gitu. Agak ngaku-ngaku lebih muda lah, Bu. Iya bener. Artinya lagu anak-anak waktu itu belum seramai setelahnya, bener ya? Iya. Puput Melati baru kayaknya cuma beberapa penyanyi cilik waktu itu. Salah satunya adalah kamu. Itu umur 8 tahun 9 tahun aku lupa. Pokoknya Oke. Terus setelah itu sempat bikin album lagi. itu di Jakarta atau di Jakarta? Oh, udah di Jadi Jakarta. aku dulu sempat tinggal di Jakarta. Oh, oke. Di Jakarta, terus balik lagi ke Kediri kan, ke Pare, terus udah tuh sekolah segala macam. Nah, dari situ awalnya tuh mamiku tuh nggak pernah bolehin aku untuk nyanyi. Maksudnya nyanyi keluar tuh nggak boleh. Jadi nyanyi tuh cuma di rumah aja. Oh, gitu. Jadi aku dengerin lagu, semua lagu aku dengerin. Terus aku main piano kayak gitu-gitu kan. Jadi difasilitasi sama mami, tapi kamu nggak boleh kemana-mana. Oh, jadi kasarnya, untuk menghibur keluarga iya, aja. buat keluarga aja. Nah, kebetulan mamiku dulu tuh punya restoran kan, punya restoran. Jadi setiap Sabtu doang nih dikeluarin nih buat gitu. tes mental. Oh, oke. Tes mental. Ngajarin kamu. Iya.
gitu. Hebat Itu ya dari mamimu. SMP tuh. Terus dari situ biasa zaman-zaman dulu kan sekolah-sekolah acara sekolah gitu sampai kuliah semester 2 putus ya gitu Oh, kan. Gara-gara ikut kenapa? idol. Oh, Gitu. mamamu nggak marah? Enggak, justru mamiku tuh yang awalnya waktu itu pulang-pulang kamu kayaknya mesti ikutan ini deh, ada Indonesian Idol deh. Lah tapi kan mamimu nggak kasih nyanyi, kok tiba-tiba kamu Nah, kuliah itu. tahu-tahu di stop terus nyanyi? Bukan di stop, maksudnya aku lebih Kamu baik stop? ikut Oh. Indonesian Idol kan, jadi kan berantakan Oh, kan, oke. gitu kan. Terus akhirnya ya nyanyi untuk pertama kali ikut festival, alhamdulillah masuk ya sampai tiga Hebat. besar. Jadi begitu dikasih keluar sama mami, langsung ke idol. Iya. Wah, luar Langsung ke biasa. idol. Berarti mamimu udah tahu potensimu, kualitasmu alhamdulillah, ya. iya. Dan ketika kamu di idol itu, Aha. sesibuk apa sampai Aduh. membuat kuliahmu berantakan? Jadi kita tuh benar-benar di apa namanya? Tisu boleh, dimasukin- tisu. Ini dia keringetan Iya, panas ya. Panas ya, lampu bu. Embun. AC-nya kayaknya harus ditambah kali ya. Udah. Atau besok-besok dideketin ya. sini. Besok-besok gue berblawar sendiri di sini. Oke, lanjut. Jadi apa tadi ya? Sesibuk apa kamu? Oh, kita dulu tuh dimasukin sebenarnya bukan asrama sih ya, lebih tepatnya itu kita ditempatin di satu apartemen. Mau nggak mau kita ngumpul bareng di situ dan nggak ada waktu buat buat pulang tuh nggak ada. Oh gitu. Itu Iya. berapa lama? Itu sekitar 3 bulan, hampir 3 bulanan lah. Jadi kamu hidup di dalam lingkungan baru Iya, nih. lingkungan baru. Teman-teman gitu. baru. Teman-teman baru. Oh, Semuanya. Terus sempat ya homesick lah kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu kita cuma diajarin public speaking seperti apa, Oke. ada vocal coachnya juga. Oke. Terus latihan-latihan itu harus setiap hari kayak gitu. Jadi buat aku tuh kayak yang mengulang aja sebenarnya, karena aku zaman dulu tuh mamiku tuh kalau misalkan aku mesti latihan itu sehari tuh mesti 3 jam tuh nyanyi. Oh gitu. Dari zaman aku SMP, apalagi aku kan pegang keyboard sendiri, pegang piano sendiri, terus 3 jam tuh harus nyanyi. Oh, I see. Jadi bener-bener dilatih banget gitu sama mami. Jadi oke. begitu pas keluar udah kayak biasa aja. Mamimu gitu. penyanyi juga. Mamiku nggak bisa nyanyi tapi dia peka banget nada-nadanya tuh sampai ini harusnya kayak begini. Secara emosi segala macam mamiku tuh tahu. Oh, I see. Gitu. Jadi berbakat jadi pelatih ya. Iya, kayak dan gitu. anak-anak dijadiin. Oh, gitu. Gitu. Nah, itu sampai selama 3 bulan itu kamu bener-bener konser itu luar biasa ya. Capek lah. Apa yang kamu Lebih capek sih sebenarnya sih enggak, tapi lebih kayak homesick aja. Oh, homesick Iya. waktu itu. Jadi mamiku tiap hari tuh datang ke apartemen gitu, entah Bawain bawain makanan. makanan apa segala macam kayak gitu-gitu. Saking kangen sebetulnya Saking kangennya karena kan nggak pernah bisa kan. Tapi kan Tiba-tiba- bangga ngeliat anaknya di iya. TV waktu itu ya. Dan kamu termasuk salah satu yang the bestnya ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Siapa aja sih waktu itu? Waktu itu Joy, Delon, aku, terus siapa? Helena, Lucky, Miki gitu. Oh, oke. Sampai sekarang masih berhubungan baik? Masih. Oh, masih. waktu itu kalau sekarang kan sesi ke berapa ya? 13 atau berapa ya? Iya, aku udah banyak banget ya Mas. Banget ya. Kamu Jujur aja sih aku sih nggak ngikutin ya Mas. Udah lagi banyaknya, pokoknya aku pikirnya gini, ntar juga ketahuan kok siapa juaranya. ntar juga lewat gitu Iya, di IG, di kayak FYP gitu. lewat Iya, gitu iya, ya. kayak gitu. Nah, waktu itu jurinya siapa aja? Waktu itu Mas Indra Lesmana, Mas Jai Subiakto, Mas Dimas. Dimas, terus udah gitu Mbak Titi DJ sama Mas Indra. Oh gitu. Sampai akhirnya kamu bekerja sama dengan Indra. Iya, Mas Indra. Seberapa asiknya kamu bekerja sama dengan Indra? Sebenarnya itu kan awal itu sebenarnya pas aku 3 besar kalau nggak salah 3 besar itu pas penampilan aku terakhir. Oke. Pas aku lagi on stage terakhir. Nyanyi apa itu? Waktu itu nyanyi lagu Ingin Ku Miliki. Yang gimana sih lagunya? Ingin ku miliki dengan sepenuh hati. Yang itu loh. Keren banget. Boleh dong tepuk tangannya. Oh, itu lagunya Lagu Mama Ute. Hah? Lagu Mama Mama Ute. Ute. Ya, Iya. Mama Ute. Oh, kamu nyanyi itu. Jadi awalnya di situ. Kamu sudah di 3 besar. 3 besar. Oh, oke. Nah setelah nyanyi lagu itu tiba-tiba Mas Indra kan biasa kan berkomentar gitu kan. Oh, oke. Mas Indra saat itu dia langsung bilang, Nania dengar kamu nyanyiin lagu ini, aku masih inget tuh. Saya terinspirasi bikin lagu buat kamu. Oh, I see. Begitu. Begitu udah selesai Idol, langsung recording Sedalam Cintamu. Oh, lagu yang sering aku dengerin itu ya. Iya. Emang lagunya keren banget sih. Oh, setelah itu
Kamu? Setelah itu ada beberapa single lagi. Oh gitu. Nah, di masa-masa kamu menjadi idola seluruh orang Indonesia itu, apa yang kamu rasakan waktu itu? Senang, capek? Seneng sih, seneng ya Mas ya, seneng banget. Cuman kadang-kadang tuh kita harus bisa menempatkan di mana kita capek tuh jangan sampai orang lain tuh tahu. Oh gitu? Iya dong. Mereka kasarnya begini, sampai sekarang pun juga begitu. Misalkan aku mau nyanyi, tapi keadaan hati lagi nggak baik-baik aja, keadaan badan lagi nggak sehat gitu, orang tuh nggak perlu tahu. Gitu. Yang penting aku sebagai entertain, aku penampil di situ, aku on stage, semua orang harus bisa terhibur, menikmati. Kadang juga aku juga kadang-kadang mikir gini banget ya, zaman dulu ya, kok gini banget ya. Karena capek itu tadi. Waktu untuk sendiri tuh nggak ada. Waktu gitu. itu ya. Waktu itu, gitu. Jadi semua orang apapun yang aku lakuin pasti semua orang tuh pasti notice gitu loh. Oh, nah ini lagi begini kayak gitu. Jadi padahal belum ada sosmed ya waktu itu ya. Belum ada loh, zaman dulu belum ada. Coba kalau ada sosmed lebih parah bukan lagi ya? Iya. Makanya sekarang nih anak-anak zaman sekarang kan banyak yang bilang gue kena mental. Makanya sebenarnya itu lo bisa kena mental enggaknya tergantung dari lo sendiri. Kayak gitu loh. Kalau semakin ekstrovert gitu kan, dengan keadaan lo yang kayak gimana, orang bakal ngejudge lo yang kena mental siapa? Kita sendiri. Makanya lebih baik sekarang bisa menempatkan diri aja Mas. Luar biasa. Gitu. Terus dalam perjalanan karir kamu, di titik yang kamu merasa bahwa wah ini nih gue nih, ini nih puncak, itu saat kapan? Waktu itu sebenarnya aku tuh setiap prosesnya tuh aku nikmatin Mas. Oh gitu? Iya. Dan aku selalu berdamai dengan keadaan semuanya. Ya pas begitu aku jatuh karena kemarin yang lock in lock out segala macam itu. Sempat membuatmu jatuh? Jatuh iya dong. Kenapa? Ya karena banyak omongan orang segala macam yang bikin aku sekarang gini. Di Indonesia ini orang yang punya sensasi itu akan bakal dapat panggung. Betul. Iya benar. Sedangkan aku sebenarnya waktu masalah lock in lock out itu sebenarnya itu kan masalah pribadi aku, masalah hati, masalah yang sebenarnya orang-orang itu nggak perlu tahu gitu kan. Tapi mereka kan ngejudge. Ya otomatis mereka ngerasa bahwa Nadia cari sensasi. Aku sebenarnya nggak peduli dengan omongan mereka, cuma secara mental sendiri nih. Kenapa sih kok begitu banget sih? Ini kan pilihan gue ya, kayak gitu loh. Tapi kan kamu sadar nggak kalau kamu itu seorang public figure? Aku sadar. Segala sesuatu itu pasti akan jadi sorotan gitu. Bahkan ketika kamu adem-adem pun akan dicari gitu, bener nggak? Iya. Nah harusnya kan kamu sudah siap dengan kondisi itu. Kenapa kamu masih merasa kena mental? Sebenarnya sih kena mental untuk aku sih nggak, tapi lebih ke keluarga sih. Oh, kasihan. Lebih menjaga ke keluarga aja. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi karena kan gimana kita mau ngapain juga keluarga kan pasti berasa, pasti tahu gitu kan ya Mas ya. Jadinya kan sedikit banyak mempengaruhi mereka gitu loh. Dan mereka tuh pasti nyerangnya ke aku, lebih ke situ sih. Jadi lebih ke internalnya aja. Gitu. Kalau di luar sih aku sih nggak peduli ya. Itu yang membuat kamu merasa aduh gue jatuh banget nih gitu ya. Gitu. Kalau momen paling berkesan selama kamu berkarir dari idol sampai saat ini? Momen paling berkesan yang paling menurut kamu selalu berkesan sih Mas, tapi sampai alhamdulillah sampai hari ini pun aku masih berkarya, masih diterima dengan baik ya. Luar biasa, tepuk tangan dong sayang. 10.000 penonton. Iya, ayo kerja. Nah, selama kamu jadi idola, pernah nggak sih ada penggemar kamu yang gengges gitu? Kalau sekarang kan ini ya via sosmed genggesnya ya. Kalau dulu kan terang-terangan, pernah nggak sih? Pernah Mas. Kayak apa itu? Waduh, zaman dulu tuh aku masih ingat ya, aku beberapa kali show di luar kota gitu. Mereka tuh sampai bawa bunga, terus sampai neror ke rumah. Ada yang datang ke rumah? Ada datang ke rumah. Laki apa perempuan? Laki-laki. Oh gitu, cakep apa enggak? Jelintur. Kalau cakep kerawatin. Jelintur Pak. Dia begitu ngefansnya sampai begitu. Kok tahu alamat kamu? Nah iya kan, semua kan pasti tahu lah alamatnya di mana. Apalagi Kediri kan kota kecil ya kan, gitu kan. Sampai mereka datang sampai aku ke nyanyi di luar kota, mereka tahu kamarku di mana kayak gitu. Mereka tuh ada sampai keluargaku udahlah itu lapor polisi aja lah karena saking takutnya. Sampai gitu. Iya.
nggak usah gitu nih Mas. Kalau misalkan aku nyanyi di mall gitu kan ya, turun panggung gitu, turun stage gitu, jalan kaki gitu, mereka tuh yang suka cubit, gigit kayak gitu. Oh gitu? Iya. Gemes kali ya. Mungkin karena gino Mas. Kamu imut banget sih. Gino waktu itu imut. Oh Mas. gitu, gino loh. Jadi pengen remes gitu ya. Jidat. Jawanya keluar ya Bu. Apa-apa. Oh itu. Iya. Nah apa yang dilakukan setelah nyatronin ke rumah kamu? Ya diajakin bapak sama mami ngomong, maksudnya ini apa gitu kan. Dia mereka saking senengnya, saking sukanya gitu. Jadi pengen sampai nyamperin. Iya, sampai nyamperin. Nyaman nggak sih kamu digituin? Itu udah resiko ya Mas ya. Iya, resiko. Cuman balik lagi ke diri kita mesti bisa jaga diri aja. Oh oke. Kayak gitu. Tapi so far fine aja lah ya. Aja. Cuman itu hal-hal yang mungkin di luar. Iya. Kendali kita. Semua yang orang ngomongin tuh bukan kontrol kita Pak. Oh oke. Semua yang mereka lakuin bukan kontrol kita. Oh ya, kita sebagai public figure harus menerima kondisi itu. Iya. Nah setelah kompetisi. Ya itu kan kompetisi kamu udahlah kamu bintangnya deh di sana. Nah setelah kompetisi kan ada sesi berikutnya nih. Nah otomatis biasanya perhatian orang pindah ke situ, bener nggak? Iya. Ke edisi berikutnya. Iya. Nah kamu merasa tertantang nggak dengan itu? Tantangan apa yang kira-kira kamu rasakan? Tantangannya sebenarnya sih lebih kayak ke prestasi ya Mas ya. Aku mesti berkarya apa lagi ya? Karena kan ini kan replacement kan banyak banget. Nah, Iya kan? Mesti bikin apa lagi ya? Kayak gitu loh. Jadi lebih ke situ sih. Kalau untuk yang lainnya mau pekerjaan segala macam semua udah diatur sama Allah. Udah rezeki udah ada jatahnya ya. Gitu kan. Tapi buat aku adalah orang nih gimana nih biar tetap sama aku nih, biar tetap ingat sama aku dengan karya. Itu sih sebenarnya yang aku pikirin sih. I see. Sebagai seorang public figure, apakah kamu merasa memiliki tanggung jawab untuk berbagi dan memberikan inspirasi tentang nilai-nilai hidup ini? Asik. Kepada semua orang. Aduh, berat. ini dari produsernya. Oh iya. Kalau gue mah otaknya nggak nyampe. Nanya kayak gitu dari mana? Sebenarnya sih gini. Gue bingung juga jawab. Ya udah diganti pertanyaannya. Apa sih produsernya? Sebagai seorang public figure, apakah kamu merasa memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan penggemar kamu di seluruh Indonesia? Jangankan di luar, di sini aja harus bahagia bukan? Nah, waktu kamu jadi finalis itu, kamu kan dicap sebagai dia Jessie banget gitu, ya kan? Dari looknya, dari suaranya, aduh, siapa pokoknya Jessie banget deh, black music banget waktu itu ya. Memang genre yang kamu suka tuh genre apa? Gini, kalau buat aku sih semua genre aku suka. Oh gitu? Semuanya aku pelajarin Mas. Oh gitu? Dari keroncong, dari dangdut, semuanya aku pelajarin. Bisa nyanyi keroncong? Bisa. Oh yang bener, coba. Langgam Jawa juga bisa. Oh coba, keroncong dulu. Keroncong lagu apa ya? Ini, Bandar Jakarta. Kalanganku terluka parah, selendang sutramu turut berjasa. Iya. Pak, gathering berikutnya dia lagi. Jangan yang lain. Dia all genre bisa. Oke, kalau tadi bilang langkat Jawa. Jenangku lo kowe ojo lali marang aku iki ya kangen. Asik. Ternyata sinden dia. Hah? Oh duel kalau sama dia ya. Jamak-jamakan kita ya. Kalau aku gini, gegarane wong akrami. Harusnya gue masuk idol ya. Iya harusnya ya. Ini sinden idol. Nah, dangdut juga main? Dangdut. Yang bener. Iya. Nyanyi dong. Apa nih lagu? Biarin aja. Oke. Enggak dong. Coba dan ini jatuh bangun aku. Jatuh bangun aku mengenangmu. Asik. Namun dirimu tak mau mengerti. Iya. Itu suaranya asli. Eslong. Bener Eslong.
bagus banget. Aduh Mas, Kayak editan. saya tim edit mana tim edit? Nah, kamu nggak tertarik untuk rekaman dangdut gitu? Pernah nggak sih? Pernah, maksudnya bukan pernah gimana gini. Tapi Kalau live show pasti kamu. oh iya, aku bawain. Bawain dangdut semua. Dangdut gitu. semua aku bawain. Tapi kalau rekaman? Kalau rekaman gini Mas, sebenarnya itu bisa-bisa aja aku rekaman atau Produksi. pindah genre itu bisa-bisa aja. Tapi nanti balik lagi ke market aku. Ntar bingung, nah dia maunya kemana sih? Brand image. Nah takutnya nanti lagi mumpung nih, lagi ambiar kok ya ikutan ambiar, dangdut ikutan dangdut kayak gitu. Jadi identitas diri kita tuh nggak ada. Oh, gitu. I see. Tapi ketika pas aku lagi off air segala macam, aku bawain semua. Oh, jadi konsistensi seorang Yes. musisi tuh perlu Iya, ya. betul. Jangan sampai penggemarnya tuh bingung. Bingung Ini maunya gitu, gimana, mau gimana sih? sih? Gitu. Kok ambiar gitu ya? Nah, gitu. Oh, I see. Oh, luar biasa. Biasa di luar. Tetap ya ditekankan itu. Oke, jika ada satu buah lagu. Tanya dulu sebelum itu. Boleh. Kamu kan pernah kolaps dengan musisi nomor 1 di tanah air ya. Sudah berapa banyak kamu collab dengan musisi-musisi itu? Kalau kolapsnya aku udah banyak ya Mas Banyak ya? banyak. Yang paling berkesan? Ya paling berkesan jujur aja ya Mas Indra Lesmana sih. Kenapa? Karena dia a living legend, Oke. ya kan? Dia maestro banget, gila, pokoknya luar iya ya? biasa. Terus itu single pertama aku sih. Oh gitu. Jadi Terlepas dari waktu masih SD, masih SMP itu ya. Oh oke. Jadi itu bener-bener yang aku ngerasa bahwa sekelas Mas Indra Lesmana aja bisa percaya dengan suaraku. Oh gitu. Gitu. Oh oke. Kayak gitu. Jadi itu pengalaman luar biasa. Pengalaman luar biasa. Dan beliau sangat membimbing kamu. Sangat. Oh, Jadi cuman dan Mas Indra tuh tipikal orang tuh yang, nah nih ya ini materinya kamu pelajarin, aku percaya sama kamu. oh gitu. Jadi kamu diberi kebebasan. Iya, kebebasan. Artinya kamu udah dipercaya penuh dong Iya, ya, iya. kualitas kamu Iya, dan sebagainya. iya. Oh luar biasa. Biasa di Biasa di luar. luar. Oke, masih ada pertanyaan lagi Oke. nih dari netizen. Boleh. Apa tuh? Perbedaan, waktu itu kamu idol tahun berapa? 2004. 2004. Nah, perbedaan dari penyanyi dulu dan penyanyi sekarang itu apa? Terus jenis musiknya juga apa perbedaannya? Oke, dari penyanyi dulu. Kalau dari ini boleh bicara yang gamblang nggak sih? Ya, it's okay. Boleh ya, nggak apa-apa Boleh. ya? Oke. Ya, sebagai kritik, sebagai saran kan bagus. Oke. Kalau aku sekarang ngelihatnya, kita kalau zaman dulu itu dari 11 finalis itu kita punya karakter masing-masing. Oke. Ya Jadi kan? kamu Jessie, ini Iya, pop, jadi ini kayak oke. Lucky dengan pop beratnya suara segala macam kayak gitu-gitu, Oke. dengan Kak Joy dengan suara festivalnya gitu, Masing-masing karakternya. masing-masing karakter. Dan ketika tutup mata dengerin suara mereka aja udah denger, oh ini suaranya Kak Joy, ini suara Nania, ini suaranya Delon gitu. Oke. Nah perbedaan sama yang sekarang ini kayaknya seragam ya Mas, bukan beragam tapi seragam ya gitu. gitu, semua Iya stylenya. semuanya gitu, karena role model mereka sama nih, gitu kan. Jadi ngikutnya semuanya sama gitu. Ciri khasnya Ciri belum khasnya, ketemu. Sudah ketemu, tapi kebanyakan mereka itu ya Lebih ngikutin tren. wannabe, betul. Oh gitu. Gitu. Oh, Kayak oke. gitu. Itu ini kalau dari segi Penyanyinya ya. Kalau musiknya? Kalau musiknya sekarang lebih luas ya, lebih luas aku bilang. Terus sekarang ini genre-nya banyak banget gitu kan. Sampai kadang-kadang tuh kita tuh bingung mau mengikutin yang mana sih. Kita sebagai penyanyi tuh mau ngeluarin single pun juga mau ngeraba yang mana nih untuk market kita nih. Oh, biar diterima. Iya, karena Oke. setiap bulannya itu pasti ada perubahan. I see. Itu ada perubahan, apalagi sekarang sosial media udah gila-gilaan ya Mas ya. Gila-gilaan ya. Ketika lagu itu udah bisa diterima di sosial media aja, entah itu marketnya CD atau AB, Atau tapi yang pasti mereka masuk di di sosial media Sosmed. itu pasti naik. Nah kita ini sebagai penyanyi zaman-zaman dulu, musisi-musisi zaman dulu, kita tuh juga mikir kan, mikirnya adalah kapan ya waktu tepatnya keluarin yang ini ya. Takutnya nanti salah lagi nih kayak gitu. Oke. Jadi lebih gambling aja. Gitu. soalnya dulu nggak ada lagu waktu kecil, nggak ada ya. Nggak ada.
zaman dulu tuh boleh percaya boleh enggak ya, zaman Idol, Indonesian Idol dulu Mas. Kita semua penyanyinya itu finalisnya tuh diharuskan pakai lagu bahasa Indonesia. Namanya juga Indonesian Idol. Setelah dari sini terus ada idol berikutnya bisa lagu barat boleh. Sedangkan dulu tuh sangat-sangat ketat. Ketika kamu jadi Indonesian Idol ya materinya dari Indonesia. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi ya kita pakemnya di situ ya udah misalkan penyanyinya misalnya Mama Ina gitu kan, Mama Ute, Mimi, terus Buti gitu kan, Bu Titi gitu. Ya udah lagunya kayak gitu. Kamu mesti dengerin, kamu explore aja. Explore aja dengan Gitu. gaya kamu. Dengan gaya kamu, karakter kamu. Karakter kamu. Iya. Oh. Jadi perbedaannya di situ. Sangat berbeda dengan Sangat yang berbeda. sekarang ya. Terus ditambah lagi anak-anak zaman sekarang ini dengan sosial media mereka bisa eksplor diri sendiri. Kalau Iya. kita zaman dulu kita bener-bener yang Mana by bisa. vote nggak bisa Oh. gitu loh. Oh iya. Ya bener ketika kamu ada prestasi kamu akan disorot. Nah sekarang orang-orang yang punya sensasi dapat panggung. Dapat, nggak Gitu. perlu prestasi. Yang tadi contohnya yang tadi kan. Nah kita nggak tahu siapa kan. Iya. dari Dari mana juga mana nggak kita ngerti. tahu. Tapi Tahu-tahu karena udah punya panggung. sosial media ya kan. Jadi. Nah itu. Jadi lebih kalau menurut kamu masuk ke dunia entertainment, bisnis entertainment tuh lebih susah dulu atau lebih susah sekarang? Lebih susah sekarang Lebih susah dulu? Lebih susah dulu. Lebih susah dulu. Karena dulu harus punya kualitas. Iya kualitas. Oh gitu. Zaman dulu bintang radio. Ya. Terus Festival Asia pop. bagus. Nah, Ya kan? Iya. Begitu udah menang di salah satu festival lu bakal dikenal. Nah, kalau sekarang nggak perlu. nggak perlu. Oh. Nah, kita sekarang ini era yang digital, semuanya digital itu mempermudah untuk kita untuk promosi juga. Dari promo kita ada plus minusnya Mas gitu loh. Oke. Terlalu explore juga gimana, terlalu nggak kita nggak jualan pun juga gimana gitu. Jadi I see. harus pinter-pinter, timingnya harus pasti Mas. Berarti kamu boleh dibilang seorang penyanyi yang beruntung karena berada di momen yang perjuangannya berjuang harus punya kualitas untuk Iya. masuk ke sana tuh kamu artinya sudah matang gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Beruntung ya. Iya. Malah sekarang ini aku lagi mempelajari. Kan kebetulan aku punya IO sendiri ya Mas Oh, ya. kamu punya IO. Nania Entertainment Oh, gitu. oke. Jadi Apa namanya? Nania Entertainment. Mania Entertainment. Jadi aku nih lagi biasanya kan aku kan diurusin nih, diurusin dan aku di atas panggung nih ya Oke. kan, di depan stage. Sekarang ini aku lagi berusaha untuk ngurusin nih penyanyi-penyanyi segala macam kayak gitu. oke. Jadi aku belajar untuk pengen tahu mereka tuh kayak gimana sih. Oh, I see. Jadi di belakang layar gitu. Oh, Nene Entertainment ini apa aja yang kamu lakukan itu? Apa? Apa aja Ya untuk yang disediakan? yang disediakan ya bisa semuanya, konser musik gitu. Oke. Insya Allah nanti doakan semuanya, aku minta doa di sini. Insya Allah bakal ada konser. Oh, ada konser. Tapi kamu masih nyanyi juga kan? Masih dong. Oh, oke. Jadi nanti kamu tinggalkan nomornya ke mereka ya. Iya. Untuk next gathering. Oke, ya. siap. Ya, jangan lupa. Iya. Job. Ya, jangan lupa juga. Jangan lupa. 20%. Iya. Oke. Siap dong. Oke, kamu kan Jessie. Tumpah. Yang minta tisu. Tolong. Terlalu bersemangat ketemu Nania sampai tumpah. Bentar lagi aku pecahin nih. Tadi kan Buki Burki, sekarang kan lu. Baru 20% udah tumpah. 40% pecah. Oke, thank you Elpa. Maaf ya Pak, bikin repot. Bikin repot aja. Selalu kan. Oke, cukup. Thank you. Kamu kan Jessie banget. Emang kamu suka banget musik jazz? Aku suka semua lagu, semua musik suka, dan jazz aku suka. Oh gitu. Untuk penyanyi Indonesia, siapa yang menjadi role model kamu? Penyanyi Indonesia ya, penyanyi jazz ya. Nah, I don't know. Oh oke. Siapa tahu penyanyi dangdut jadi role model kamu, why not? Nggak apa-apa. Aku tuh suka tuh sebenarnya, udah Mas Indra udah pasti lah ya. Heeh. Yang nggak usah dihitung lah ya, itu nomor satu lah ya. Nomor satu. Mbak Titi DJ. Oh, Titi DJ, kenapa? Karena dia teknik vokalnya tuh, aduh luar biasa deh. Pinter ya. Aduh Dia semua dari suara, nada-nadanya. aduh itu indah banget. Iya, saya pernah dengerin satu buah lagunya dia. Itu dari nada sini turun sini naik sini itu bisa loh. Kaya banget, range vokalnya tuh lebar banget. Oh gitu. Aku suka. Itu yang Iya, kamu. aku suka. Kan tantemu juga penyanyi hebat waktu itu. Iya tante. Kamu nggak mengagumi beliau? Ya kagum, karena ada power dia kan ya, jadi nyalurnya ke sini juga. Itu kalau penyanyi lokal ya. Iya. Kalau penyanyi luar?
Luar negeri aku tuh suka Janis Joplin, aku suka. Terus Whitney Houston aku suka. Whitney Houston. Itu udah pasti ya. Siapa sih yang nggak suka ya kan? Terus siapa lagi? Aku tuh suka musik-musik rock juga sih. Oh gitu. Kayak Motley Crue, gitu. AC/DC, Oh, ya? Led Zeppelin. Iya, aku suka. Laki Deep Purple. banget. Semua musik. Gahar ya kamu ya, makanya banyak tatonya ya. Gahar ya. Gahar tuh ini mau makan dulu tuh. Itu dahar. Oh, dahar. Itu dahar. Oh, dahar. Nah, mau nanya apa lupa Iya lagi gue. kan? Ya kan? Apalagi Pak? Ini apa hobi kamu sendiri sebetulnya apa selain nyanyi? Hobi aku masak. Oh masak, kamu keibuan sekali. Oke. Aku suka masak. Oke. Terus aku bisa main piano. Main piano itu jadi hobi ya? Cuman untuk bikin lagu sendiri masih gak pede, Mas. Kenapa? Gak tahu. Kan ada kan tipikal yang penyanyi tapi nggak pede bikin lagu tuh ada. Oh oke. Tapi ada juga yang gue bikin lagu bisa tapi nyanyi nggak bisa. Oh oke. Nah aku masuk yang aku nyanyiin aja deh kalau bikin padahal musik. bisa bikin piano ya. Artinya kamu bisa menciptakan nada-nada indah. Main piano. Main piano maksudnya. Hati-hati ya itu nggak keluar. Jadi main piano kan berarti bisa menciptakan nada-nada indah. Tinggal nambahin syair jadi. Tapi nggak pede ya. Lemahnya di liriknya malah. Oh, mungkin kamu butuh kolaborasi sama aku. Boleh. Oke, ini agak sensitif karena ada keseimbangan. Apa itu? Keseimbangan apa? Nggak tahu nih netizen. Nah, sekarang kan zamannya AI. Untuk bikin lagu kan bukan hal yang susah. Kamu nggak mau coba-coba bikin lagu pakai AI? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada rasa. Oh, beda ya rasanya. Beda dong. Oh, oke. Beda Banget ya. Jadi lebih baik nggak usah. Nggak usah, mendingan ya udah belajar aja gitu. Belajar dan nyanyi aja. Iya, makanya zaman sekarang tuh dimudahkan semuanya kan, bikin orang males gitu loh. Iya. Jadi otak itu tuh kayak nggak berfungsi gitu ya kan, jadi gampang gitu. Jadi kalau AI, nah itu bedanya zaman dulu sama sekarang. Penyanyi zaman dulu tuh pakai rasa gitu kan. Jadi pesannya tuh nyampe gitu. Kalau zaman sekarang ya udah sekedar nyanyi, nunjukin teknik vokalnya, gue skillful segala macam. Cantik, tampilan oke, jadi gitu ya. Jadi emang beda banget ya zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, gimana menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bermusik? Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya? Emang beratnya beda? Embet. Oh, beda ya beratnya ya? Maksudnya itu. Dunia gitu dugem. Emang kamu suka dugem? Live musikan aja Mas ya kan. Kalau dugem kayaknya udah tuir ya. Jadi kayaknya enggak gitu. Jadi lebih kayak sekarang itu nge-wine gitu, nyari tempat yang live music gitu. Live music selesai pulang. Oh, jadi bukan dugem lagi ya. Pulang minum tolak angin. Usia Bu ya. Iya benar. Kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya sih untuk menyeimbangkan itu harus seimbang ya Mas, biar kita tuh tetap waras ya kan. Iya, tetap waras. Gitu kan. Tapi ada hal-hal yang perlu aku sampaikan di sini sebenarnya sih tergantung dari kita masing-masing sih. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita mencampur adukan dunia itu dengan pribadi kita, maksudnya musik dengan dunia kita, itu akan berantakan sih. Makanya ketika aku keluar itu aku sebagai apa nih? Gitu. Sebagai teman, aku bertemu teman-teman aku, atau sebagai penyanyi ketika aku lagi kerja. Gitu. Jadi kalau misalkan disatuin semuanya, tumpang tindih, ntar yang ada jadi sombong banget gue. I see. Benar ya. Apalagi tadi Pak? Oke. Nah, kamu kan dari dulu tahun 2004 sampai sekarang masih berkarir sebagai penyanyi. Adakah tips-tips khusus untuk mempertahankan performa suara dan kekuatan. What is that kekuatan? Gaya gue what is that? Ya performa, bagaimana cara menjaga performa baik dari suara maupun tampilan kamu. Yang pasti kan kita pasti punya ciri khas masing-masing ya. Punya ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing. Jangan pernah dirubah tuh karakter.
Oh, Kalau gitu? aku begitu. Jadi diri Oke, sendiri. jadi diri sendiri aja. Oke. Terus yang pasti ya kalau penyanyi apa sih Mas? Tidur cukup, istirahat cukup lah ya, terus minum air putih yang banyak kayak gitu. Kebetulan aku bukan tipikal orang yang sangat apa-apa tuh mesti dijaga, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, karena aku membiasakan pita suara aku untuk sesuatu yang ya udah pada umumnya aja. Oh gitu. Semua manusia ketika kita udah tua range vokal pasti turun, Akan yes, menurun, gitu, akan oke. menurun. Tapi endurance kita waktu di atas panggung itu yang perlu Oh oke. dijaga. Jadi kamu nggak punya resep khusus kayak ada satu penyanyi yang sebelum nyanyi makan kunci dulu. Apa? Kencur, ya. ya. Kencur. Kunci. Ya ada kan temu kunci ya kan? Aku gaya jangan bening Mas. Ya, kamu masa apa aku jangan temu kunci. Ada penyanyi yang sebelum nyanyi makan merica dulu. Ada penyanyi yang makan minum bensin dulu, habis itu disemburin. Debus itu. Ada nggak? Nggak ada resep khusus kayak gitu? Paling aku minum, ini boleh percaya boleh nggak ya? Ini Oke. aku minum UC 1000 itu loh. Oh, oke. Yang orange vitamin itu. C. Iya, itu doang. Itu cukup? Udah cukup. Sama minum ya biasa kopi, air putih udah. Oh, itu udah. aja. Nggak ada tuh. Kalau zaman-zaman dulu mungkin ya kencur coba ya. Cuman semakin kesini aku mikir kok pas lagi kencurnya nggak ada kok pita suaraku jadi berubah ya. Jadi tergantung sebenarnya balik lagi ke suges Mas. Oh oke. Karena gini, kenapa aku bisa nggak mau menjaga apapun itu untuk suara, bukannya nggak ngejaga ya, maksudnya apapun aku makan, aku minum Oke, gitu ya. nggak mau ribet maksudnya. Karena nyanyi itu buat aku menyenangkan, happy. Jadi nggak perlu dikasih syarat ini itu. Enggak. Oh, jadi kalau kamu nyanyi ridersnya nggak ribet ya Bu? Nggak ribet. Ya, catet ya. Ingat nomor teleponnya ya. Gathering Nggak berikutnya dia ridersnya nggak ribet Nggak ya. ribet, Kasih aja vitamin C 1 gelas jadi. Ya, terus aku paling gak ribet. Gak ada tuh mesti nyeduh air madu segala macam kayak Nggak gitu. usah ya? Minuman-minuman manis enggak. Apalagi waktu itu ada satu kasus yang dia nggak mau nyanyi kalau tidak dikasih pepaya muda, sementara di hotel bintang 5 Bu. Nyari pepaya muda kan susah ya Bu. Ya ampun. Dikasih daun muda akhirnya mau Bu. Beda kes ya Mas. Ribut lah Mas, ribut lah kalau Mas. Hah? Oke, kan kamu sudah 20 tahun berkarya berarti ya. Tadi pernah bilang collab sama banyak. Ada nggak yang sampai sekarang kamu belum kesampaian? Ingin collab gitu? Belum kesampean. Mungkin sama si Babang Tampan itu kangen band. Boleh juga. Oh gitu. Boleh juga. Aku sangat membuka tangan aku untuk siapapun siapa itu, saja. asal kita bikin prestasi ya. Bikin bikin karya. Nggak masalah. Nggak aku. masalah. Nggak masalah. Nah, untuk saat ini siapa yang istilahnya sampai sekarang belum sampai kesampaian nih gue gitu? Aduh, kalau dibilang Sama ini Bing Slamet gitu. Udah nggak ada ya? nggak ada Mas. Nggak ada. Apa Benyamin gitu, Benyamin S gitu, nggak pengen? Coba dulu boleh ya? Kali lebih senior. Iya kan? Aku kan nyuwun sewu monggo Mas. Gak, aku ini lebih muda loh, aku nggak mau bisi kesel loh ya. Monggo loh, silakan loh, nggak apa-apa. Jadi siapa yang kira-kira? Aduh, aku tuh bukan orang yang sangat ambisi banget untuk sama siapa sih, karena buat aku ketika mereka ada nama, mereka ada karya, itu buat aku udah luar biasa gitu. Sampai sekarang pun masih punya karya di umur-umur yang udah golden age ibaratnya begitu kan. Itu buat aku udah luar biasa. Jadi kalau misalkan pun mereka pengen kolaborasi sama aku, featuring sama aku sangat senang banget Mas. Nah, kamu kan tadi bilang kamu mengagumi sosok Titi DJ dengan range vokal yang lebar dan sebagainya. Pernah nggak kamu duet sama beliau? Sering. Oh, oke. Dan kamu sangat menikmati itu ya? Oh, kamu bisa mengimbangi beliau ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Oke. Ada lagi netizen? Apa lagi? Oh, ada netizen satu lagi. Apa? Sebentar. Ini netizen senior. Oh iya benar. Oke. Apakah curiga plus ya? Adakah finalis di Indonesian Idol yang sesi sekarang ini yang menarik perhatian kamu? Atau sebelumnya? Yang ini dong, kan yang ini kan musim Idol. Yang ini kebetulan kemarin aku baru keluar dari FYP. Aku siapa tuh yang cewek tuh yang dulu menang di karaoke apa? Aku kok lupa sih. Siapa Din?
Siapa? Elsie, bukan. Siapa itu? Siapa Aku namanya ya guys? ditekin apa namanya di mention juga waktu kemarin itu mereka dia bawain lagu Ingin Ku Miliki tapi Oh iya yang versi dia. iya Oh, itu keren banget. dan itu di apa namanya di apa sih Din? Coba deh di Namanya siapa? Namanya siapa ya Din? Lupa deh. Cantik anaknya cantik. Iya, hitam manis. Iya. Tapi dia nyanyi tapi kayak nggak ada ngeden, nggak ada apa, tapi nyanyi enteng gitu kan, yang ingin ku miliki. Sabrina. Kenapa? Dia ada karakter. Oh, ada karakter. Ada karakter. Dan menurut kamu dia punya kans besar untuk berjaya di sesi ini? Tergantung yang lain-lain dulu gimana ya, karena kan pasti ada beberapa faktor juga ya. Kalau misalkan secara teknik vokal dia sih udah pasti keren banget. Keren banget ya. Tapi kalau misalkan faktor-faktor yang lain, ya kita balikan lagi ke netizen seperti apa. Gitu aja. Karena sekarang yang pilih netizen ya. Iya. Dewan juri hanya menilai. Betul. Yang menentukan para netizen. Waktu itu apa yang menarik perhatian netizen tentang kamu? Dengan suara tinggi, suara tinggi power. Oh oke, power kamu dan suara tinggimu. Nada tinggi. Oh oke. Netizen tinggi, minta gitu ya kan? Coba. Nada tinggi itu kayak apa sih? Tinggi. Lo suka gila satu lagu. Coba Give Me One. Kan kamu suka Whitney Houston kan? Give me one moment in time. Itu nada tinggi. Ini dong, Din, liriknya Din gue lupa. Orang tua kan ada tuh You're winner for a lifetime. Oke. Saya dulu juga idol. Idol Mart. Kayak pulang lagi. Lupa ya? Lupa. Baru kemarin aku bawain lagu itu. Oh, itu lagu favorit saya loh. Oh iya. Oh ya ampun. Iya, dan saya dulu sering bawain lagu itu. Oh iya? Tapi lip sync, Bu. Saya jadi drag queen. Wah, jujur banget. Udah senior ya. Oke ya, yang ini kan, yang pas part ini kan. Oke, gue di request suruh gila-gilaan, gue gila beneran ya, Bo. Gue apa lagi? Gue tuh kalau nggak bisa duduk manis gitu kan. Sok cantik gitu nggak usah deh ya. Semutan semua badan gue. Pegelinu langsung ya, Bu. Oke, coba dong, pengen denger nada tinggimu. Part ini kan. Give me one. Oke, pilih yang mana deh? You're winner for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time. Keren. Itu powernya luar biasa ya. Hati-hati pecah, Mas. itu nggak pakai mic, itu kayaknya sampai Monas kedengeran loh. Sumpah kenceng banget. Jadi sebetulnya manggil kamu tuh enak. Walaupun mic-nya mati, masih kenceng ya. Bener. Ingat Ceyuli, ya. gathering berikutnya. Jangan lewat dia doang. Ingat ridersnya simple, powernya luar biasa. Apa lagu wajib saat show corporate? Nah, banyak. banyak lagu wajibnya. Ada lagu yang pasti dangdut. satu. OAS. Indonesia Raya. Iya benar. Dari semuanya Indonesia Raya. Benar. Ada ya lagu yang paling sering kamu nyanyiin di saat kamu manggung itu corporate lah, itu apa? Ada nggak satu lagu? OAS Yang gimana sih sama lagunya? Never Enough. Never Enough ingin. Never Enough itu. Oh ya Allah. Bagus ya. Kan saya idol Mart. Oh, Never Enough. Never Itu Enough emang lagu sama keren OAS. banget Iya. ya. Apa? Aku tuh suka All Eyes. Yang gimana tuh lagunya? All eyes easy. Oh, itu. This is my last night with you. Untuk lengkapnya undang gue. Ingat The Next Gathering. Ingat ya, ingat. Ini gue denger lo nyanyi jadi pengen ngais-ngais tangan. Yes nggak? Aku 10 yes untuk 10 kamu. Kan ada yang bilang, dia bintang 5 loh, gue kasih lu bintang 10.
Asal jangan bintang 7 ya, Pusing. Puspa. Oke, Nania, sekarang masuk ke short question ya. Sudah terlalu Aduh. banyak kita bicara dan hahaha, menyenangkan sekali. Tapi kita juga dibatasi dengan durasi, oke, baik? Ih, padahal gue masih enak, masih enjoy. Masih panas ya, Bu. Oke, sekarang kita agak sedikit cooling down. Kamu harus menjawab secara spontan. Apa itu? Nggak boleh mikir panjang-panjang. Oke, nyanyi live atau studio? Live, Jazz atau pop? jazz, Formal atau casual? casual. Vinyl atau streaming? Apa? Vinyl. Vinyl itu apa? Oh, Piringan hitam itu. Ah. Piringan hitam Atau? streaming atau digital. Oh, piringan hitam atau digital. piringan hitam. Oke, nanti lirik lagu atau melodi dulu? Melodi, Melodi. Orkestra atau akustik? orkestra. Oke, kita bahas satu per satu. Aha. Nyanyi live or studio? Makin gila kan? Aku sih Biarin aja. suka live. Oh, live, kenapa? Karena bisa ekspor lebih lagi. Oh gitu? Iya. Bisa improve. Bisa improve, sedangkan recording itu kenapa kita bisa improve, tapi kita ditahan Oh, oke. karena bakal didengerin sama orang. Orang oke. bakal nyaman atau enggak ya? Oh, oke, Karena- disesuaikan. Ya, karena kalau misalkan recording itu ornamen-ornamennya itu harus pas Oh, oke. untuk komposisinya. Hmm. Karena kan bakal didengerinnya kan bakal bertahun-tahun, Iya, bakal iya, akan 100 tahun selamanya gitu. Oh, oke. Gitu. Kemudian jazz atau pop? Jazz. Kenapa? Jazz itu lebih lebar ya Oh gitu. kalau buat aku. Oh gitu. Iya, kalau pop ya oke. Pop adalah ya standar aja gitu kan. Tapi kalau jazz itu Bisa improve jazz lebih bisa banyak improve, ya. improve kemana-mana. Oh, gitu. Sebenarnya satu bait bisa panjang. Iya, apalagi kalau ada free mart. Free mart itu ketika chordnya dibuka, kita bisa mainin nada di situ. Oh gitu. Itu Tuh, uniknya jazz uniknya ya. jazz. Hah? Lu kebanyakan request ya? Lu bayar gak seberapa? Enggak, gue gak nyanyi, undang aja gue undang. Ya kan? Tuh, si Yuli, next gathering ya. Iya kan? Dia udah bilang. Masih. Terus? Tuh, bosnya langsung Kan? lobby ya, Neng? Iya. Oke, pokoknya next gathering lo. Iya, benar. Ya, nggak ribet, Iya. apanya Ridersnya ridersnya. nggak. Ingat, 20% untuk Untuk kamu, kakak. ya, kakak. Untuk Kang Mas. Formal atau casual? Casual. Kenapa? Formal kan cantik. Ya kan ada masa tiap hari gue mesti formal ya kan? Ya kenapa tidak? Ini Ini nggak event, bisa. kalau event. Oh, kalau event Oh. formal. Formal lebih Formal, enak. iya. Oke. Oh gitu. Formal. Kenapa? Lebih bisa mengekspor. Lebih up gue nya. Lebih, iya. Oh oke. Ini vinil. Vinil itu karet itu loh. Apa kulit sintetis itu vinil? Tapi bingung aja sini. Gigi ya mah. Vinil gigi ya. Oke. Piringan hitam atau digital? Piringan hitam. Kenapa? Lebih legendaris. No. Zaman dulu ada analog sama digital. Oh, oke. Kalau zaman dulu analog itu kita recording, kita salah, kita nggak ada rasa, kita ngulang sampai dapat. Oh oke. Tapi kalau sekarang digital, salah pun kita false pun bisa namanya autotunes. Oh oke. Jadi bisa dipleotin gitu biar bisa. Bisa dibenerin. Itu manja, aku nggak suka. Aku suka proses. Tidak. Jadi luar biasa, boleh tepuk tangan. Jadi kualitas is number one ya. Iya. Jadi nggak usah hari gini edit-edit. Aduh, nggak deh, makasih. Muka lu aja sono diedit. Begitu suruh nyanyi live, metot. Ih, please deh, Malida itu. Bentar lagi. Kok jadi ngondek? Yang dansi lu sama gue. Gue. Gue juga Oh sama ya, Bo. Nggak tahu aja. Lirik dulu atau melodi dulu? Melodi. Oh gitu, karena kamu bisa main piano ya, Iya, jadi iya, melodi melodi. dulu. Liriknya kasih ke gue aja. Iya, iya, Pasti nanti jadinya bagus. Eh. Waktu ku kecil. Orkestra atau akustik? Orkestra. Kamu lebih sering manggung dengan iringan orkestra? Ada beberapa. Beberapa. Nikmatnya Lebih seperti lebih lebar aja. Oh, gitu. Karena kalau suaraku itu mas tipikal musiknya tuh harus grande. Sombong ya. Karena justru aku tuh pengen suara yang tipis-tipis gitu biar bisa akustik kan justru takut kebanting. Power kamu karena luar Powernya, biasa. gitu loh. Oh, jadi harus yang wow. Nah, gitu. emang dari dulu kan
waktu Indonesian Idol kan sama Sandi Rianto. Oh oke, emang orkestra emang ya? grande kan, Oh, jadi sudah oke. terbiasa begitu. Oh I see. Makanya kalau misalkan akustik, udah mendingan pakai piano aja deh, gitu. Karena kan lebih lebar kalau pakai piano. I see. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa itu? Mau dilanjutin sampai sore atau cukup sampai di sini? Sampai sore boleh? Karena begitu asiknya ngobrol sama kamu sampai gak berasa kita harus selesai karena durasi. Iya. Oke, tapi sebelumnya aku ingin bertanya. Jadi kamu itu sebetulnya seorang penyanyi atau seorang musisi atau seorang pengusaha apa tadi musik entertainment apa tadi? IO. IO. Iya, entertainment. Event organizer. Jadi apa profesi kamu? Ya sendiri? semuanya. Semuanya. Jadi fix Nania ini seorang penyanyi, juga musisi dan pengusaha event organizer. Fix, mantap. Setuju ya, Bu? Amin. Oke deh. Oke, sobat mantap. Sepertinya kita harus berpisah karena durasi sudah membatasi kita. Padahal sebetulnya kita mau ngobrol sampai sore Iya, ya. sore, Bu. Iya. Siapa sih berikutnya siapa bintang tamunya? Suruh tunggu aja deh. Ini udah dateng gitu. Begitu asiknya ngobrol sama Nania sampai nggak kuku. Sampai jumpa.